pencatatan berdasarkan lini bisnis, ya. Kelihatan nggak ini teman-teman semua? Pencatatan berdasarkan lini bisnis, ini kita bisa lihat selama satu kuartal, kenaikannya 16,4% ya, kuartal ke kuartal. Yang dikontribusi dari properti naik 11,9%, kemudian asuransi kendaraan bermotor naik 9,4%, asuransi pengangkutan laut, pengangkutan semua laut, darat, udara gitu ya, 24% naik, asuransi rangka kapal naik 6,4%, asuransi aviasi 12,9%, kemudian onshore itu mengalami penurunan premi tapi jumlahnya nggak banyak ya, kecil ya. Kemudian energi offshore itu naik 11,2%, ini juga jumlahnya nggak terlalu banyak, dicatat oleh perusahaan asuransi dalam negeri begitu. Kemudian untuk engineering atau rekayasa itu naik 19%, asuransi tanggung jawab hukum, tanggung gugat itu naik 39,4%, kemudian asuransi personal accident atau kecelakaan diri naik 18%, asuransi kesehatan 19,7%, asuransi kredit naik 27,4%, dan asuransi penjaminan naik sebesar 60,2%. Akan halnya asuransi aneka, ini relatif stagnan lah ya, walaupun terlihat ini angka turun sekitar 3,7%, tapi mungkin nanti secara kumulatif kita lihat di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ini akan baik gitu ya. Untuk rasio klaim dibayar ini dikontribusi oleh secara jumlah oleh beberapa lini. Satu, kredit insurance yang dimana pada satu kuartal ini klaim yang dibayarkannya mencapai 2,936 triliun. Kemudian diikuti oleh pembayaran klaim atas asuransi properti yang mencapai 1,849 triliun, dan untuk motor 1,722 triliun, serta yang terakhir yang besar adalah asuransi kesehatan sebesar 1,593 triliun. Nah, ini yang besar-besar. Secara absolut memang untuk lini-lini bisnis besar ini hanya kalau untuk properti tadi memang terjadi penurunan klaim yang dibayar, namun untuk asuransi kendaraan bermotor itu ada naik sebesar 12,2%, asuransi marine cargo naik sebesar 63,7%, yang paling kanan ya, row nomor 3. Kemudian untuk asuransi liability atau tanggung jawab hukum ada kenaikan sebesar 42,6%, kemudian asuransi kecelakaan diri naik, klaim yang dibayarnya sebesar 17%, asuransi kesehatan klaimnya itu naik sebesar 40,7%, serta asuransi kredit itu naik 53%. Pembayaran klaimnya dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,917 triliun menjadi 2,9 triliun. Ini saya kira untuk yang rasio-rasio nanti kita bisa lihat ya. Next slide itu rasionya yang cukup menarik kita lihat adalah rasio klaim dibayar untuk asuransi kredit yang satu kuartal sudah mencapai 71%, diikutin oleh asuransi kesehatan yang mencapai 59%. Sementara untuk yang satelit dan energi offshore ini memang karena disebabkan oleh preminya sangat sedikit dan untuk ada satu klaim saja sudah sangat mempengaruhi gitu ya klaim-klaimnya.